Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sedang hangat, yaitu klaim wilayah Sarawak oleh TNI. Insiden penembakan warga negara Indonesia di Malaysia baru-baru ini memicu reaksi keras dari pemerintah, dan TNI menyatakan siap untuk bertindak. Apakah Indonesia akan berupaya mengembalikan wilayah Sarawak? Mari kita telusuri bersama dalam video berikut ini. Bermula dari sebuah insiden di perbatasan Malaysia-Indonesia, ketika seorang WNI ditemukan tewas dengan luka tembak di sebuah perkebunan kelapa sawit. Dan bukannya sekadar insiden kriminal biasa, kasus ini langsung mengundang reaksi panas dari Jakarta. Polisi Malaysia buru-buru mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kejadian itu adalah kesalahan operasional pihak keamanan setempat. Tetapi anehnya, laporan yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa korban sudah beberapa hari diawasi sebelum akhirnya tertembak. Presiden Indonesia Prabowo, yang saat itu tengah menghadiri rapat di Jakarta, dikabarkan langsung meminta laporan detail dari Kementerian Luar Negeri. Sementara di lapangan, pasukan TNI diam-diam mulai memperketat patroli di perbatasan Kalimantan. Pemerintah Malaysia mencoba menenangkan situasi dengan mengirim utusan diplomatik ke Jakarta, tetapi publik Indonesia yang sudah terlanjur geram justru semakin gencar menyuarakan kemarahan mereka, menuntut tindakan tegas dari pemerintah. Seolah menambah bensin ke dalam api, muncul laporan lain bahwa beberapa warga Indonesia di Malaysia mulai mengeluhkan tindakan represif dari aparat setempat, yang kini lebih sering melakukan razia dengan alasan memperketat keamanan. Dalam waktu kurang dari 48 jam, tagar Prabowo bertindak menjadi trending di berbagai platform media sosial, diiringi dengan berbagai spekulasi bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi insiden ini. Sementara itu, di Sabah dan Sarawak, warga setempat yang sebagian besar adalah keturunan Indonesia mulai merasa was-was, karena kehadiran mereka tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan yang tidak nyaman di media-media lokal Malaysia. Beberapa hari setelah insiden tersebut, Prabowo terbang ke Kuala Lumpur dalam kunjungan yang diumumkan secara mendadak. Dan meskipun agenda resminya disebut-sebut untuk membahas kerjasama bilateral, banyak pihak menduga ada sesuatu yang jauh lebih serius dibahas dalam ruangan tertutup. Pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berlangsung lebih lama dari yang dijadwalkan. Dan yang lebih menarik, beberapa pejabat senior dari kedua negara yang biasanya mendampingi justru dilarang masuk ke dalam ruangan. Setelah hampir 3 jam, Prabowo keluar dengan ekspresi yang tak terbaca, sementara Anwar tampak sedikit tegang. Tetapi yang lebih mencengangkan adalah bahwa tidak ada satupun pernyataan resmi yang diberikan kepada awak media yang sudah menunggu sejak pagi. Malam harinya, sebuah laporan dari media asing menyebut bahwa dalam pertemuan itu, Prabowo sempat mengajukan pembahasan khusus mengenai beberapa wilayah perbatasan yang selama ini sering menjadi sumber konflik kecil antara kedua negara. Publik Malaysia, yang awalnya tidak terlalu memperhatikan masalah ini, tiba-tiba mulai panik ketika beberapa anggota parlemen oposisi menuduh pemerintah mereka telah membiarkan Indonesia menekan Malaysia dalam negosiasi rahasia. Di sisi lain, media-media di Indonesia mulai membangun narasi yang lebih nasionalis, menyebut bahwa inilah saat yang tepat bagi Indonesia untuk menegaskan kembali klaim atas wilayah-wilayah yang selama ini dianggap masih abu-abu. Ketika semua orang menunggu klarifikasi dari kedua negara, yang terjadi justru semakin membingungkan. Dalam seminggu berikutnya, beberapa daerah di perbatasan Kalimantan mulai mengalami peningkatan aktivitas militer yang mencurigakan. Warga di sepanjang perbatasan Kalimantan mulai menyadari ada yang tidak biasa ketika konvoi kendaraan militer mulai terlihat lebih sering mondar-mandir di jalur yang biasanya sepi. Sementara helikopter TNI kerap terbang rendah di atas wilayah yang berbatasan langsung dengan Sabah. Di pihak Malaysia, pasukan perbatasan juga mulai melakukan patroli lebih intens. Tetapi yang menarik, beberapa titik yang sebelumnya dipenuhi personel mereka tiba-tiba dikosongkan tanpa ada alasan yang jelas. Pemerintah Malaysia tetap bersikeras bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi pernyataan itu terasa hambar karena pada saat yang sama, beberapa petinggi militer mereka dikabarkan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas potensi eskalasi. Sementara itu, laporan lain dari media Malaysia menyebut bahwa dalam beberapa pekan terakhir, semakin banyak warga Sabah keturunan Indonesia yang mulai mengurus dokumen kepindahan mereka ke wilayah Kalimantan, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang belum diumumkan secara resmi. Di tengah situasi yang semakin tegang, sebuah bocoran dokumen mulai beredar di internet, menyebut bahwa ada negosiasi terarah yang melibatkan pertimbangan ekonomi, politik, dan bahkan demografi dalam pembahasan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Bukannya meredakan suasana, kebocoran dokumen ini justru memicu kemarahan di parlemen Malaysia, di mana beberapa anggota menuntut agar Anwar segera memberikan penjelasan terbuka mengenai apa yang sebenarnya sedang dibicarakan di belakang layar. Namun, di Indonesia, reaksi yang muncul justru kebalikannya.
gelombang dukungan terhadap Prabowo meningkat drastis, dengan banyak orang mulai percaya bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengembalikan wilayah yang seharusnya menjadi milik Indonesia sejak dulu. Di saat semua orang masih bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada tengah malam, ketika sebuah kapal militer Indonesia merapat di sebuah pulau kecil yang terletak di perbatasan laut antara Kalimantan dan Sabah. Kejadian ini langsung menghebohkan Malaysia, karena kapal tersebut tidak sekadar singgah sebentar, tetapi justru memasang bendera Indonesia di salah satu titik strategis di pulau tersebut, seolah memberikan pesan yang tidak bisa disalahartikan. Keesokan paginya, media Malaysia langsung memberitakan kejadian ini dengan nada panik, sementara pemerintah mereka berusaha menenangkan masyarakat dengan menyatakan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman operasional yang akan segera diselesaikan secara diplomatik. Namun, anehnya, dari pihak Indonesia tidak ada satupun pejabat yang memberikan komentar resmi, dan justru, akun-akun media sosial resmi TNI mulai memposting berbagai video latihan militer dengan narasi yang menggambarkan kesiapan penuh. Yang lebih mengejutkan, sehari setelah insiden tersebut, beberapa tokoh senior di Malaysia dikabarkan mulai membahas skenario kemungkinan penyesuaian batas wilayah sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Dalam sekejap, opini publik di kedua negara terpecah. Di Malaysia, banyak yang merasa pemerintah mereka terlalu lemah dalam mempertahankan kedaulatan. Sementara di Indonesia, kebanggaan nasional meledak, dengan banyak orang mulai melihat Prabowo sebagai pemimpin yang paling berani dalam sejarah modern negara ini. Dengan situasi yang semakin mendidih, pertanyaannya kini bukan lagi apakah ini hanya sebuah insiden biasa, tetapi apakah Indonesia benar-benar sedang menyiapkan langkah besar yang akan mengubah peta politik Asia Tenggara selamanya. Sementara pemerintah Malaysia masih berusaha menenangkan masyarakat dengan pernyataan normatif, tiba-tiba muncul siaran pers dari Jakarta yang isinya tidak kalah mengejutkan, karena untuk pertama kalinya, Indonesia secara terbuka menyebut adanya ketidaksepakatan historis terkait batas wilayah di Sabah dan sekitarnya. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi luas, terutama karena beberapa sejarawan mulai muncul di media nasional untuk menjelaskan bahwa sebelum dijajah oleh Inggris, beberapa bagian dari Malaysia Timur memang pernah berada dalam lingkup pengaruh Kesultanan Sulu, yang juga memiliki hubungan erat dengan Nusantara. Yang lebih mencengangkan, sebuah dokumen lama dari era kolonial Inggris tiba-tiba muncul di berbagai forum online, menyebut bahwa status beberapa wilayah di perbatasan Sabah sebenarnya belum pernah diselesaikan secara resmi dalam perjanjian pasca kemerdekaan. Di Kuala Lumpur, parlemen mulai memanas dengan debat sengit antara anggota yang menuntut respons keras terhadap Indonesia, dan mereka yang mulai meragukan apakah Malaysia benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat atas klaim wilayahnya saat ini. Di Indonesia, dukungan publik terhadap Prabowo semakin meningkat setelah muncul kampanye daring yang menggaungkan slogan wilayah kita, hak kita, diiringi dengan berbagai unggahan yang menggambarkan kejayaan sejarah Nusantara sebelum masa penjajahan. Menambah panas situasi, beberapa elit politik di Malaysia mulai menyalahkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas kegagalannya dalam menjaga stabilitas nasional, sementara sebagian rakyatnya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah mereka. Dengan tekanan yang semakin meningkat dari berbagai arah, semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari Presiden Indonesia Prabowo, yang sejauh ini masih memilih untuk tidak memberikan pernyataan langsung kepada media. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, Malaysia tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan mengirim delegasi khusus ke Jakarta untuk membahas situasi ini lebih lanjut. Tetapi yang mengherankan, daftar nama delegasi itu justru tidak mencantumkan pejabat tinggi pemerintahan. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa di dalam tubuh pemerintahan Malaysia sendiri sedang terjadi ketidaksepakatan internal, di mana beberapa pihak tampaknya lebih memilih untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Indonesia. Sementara itu, di Jakarta, Presiden Prabowo tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, seolah tidak terpengaruh oleh gejolak yang sedang terjadi. Meskipun di belakang layar, sejumlah pertemuan dengan jajaran militer dan pejabat tinggi berlangsung secara intensif. Kejanggalan lain muncul ketika seorang pejabat senior dari Kementerian Luar Negeri Indonesia tanpa sengaja membocorkan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi tidak langsung dengan negara-negara besar lainnya terkait perkembangan situasi ini. Hal ini segera memicu spekulasi bahwa Indonesia sedang mencari dukungan diplomatik untuk sebuah langkah besar, dan di saat yang bersamaan, semakin banyak analis geopolitik yang memperkirakan bahwa eskalasi ini bukan lagi sekadar insiden perbatasan biasa. Dari Washington hingga Beijing, media internasional mulai menyoroti situasi ini sebagai potensi titik balik dalam hubungan Indonesia-Malaysia. Sementara di dalam negeri, rakyat Indonesia justru semakin antusias dengan kemungkinan perubahan peta wilayah yang menguntungkan mereka. Dengan langkah-langkah yang tampak terencana dan sikap Malaysia yang semakin defensif,
Baru-baru ini hubungan antara Indonesia dan Malaysia memanas akibat insiden penembakan 5 WNI oleh aparat keamanan Malaysia di perairan Tanjung Ru, Sarawak. Insiden ini memicu reaksi keras dan pemerintah Indonesia termasuk Presiden Prabowo yang mendesak adanya investigasi menyeluruh. Sebagai respon terhadap insiden ini, TNI menyatakan kesiapan mereka untuk mengklaim wilayah Sarawak dan sekitarnya. Pernyataan ini menimbulkan spekulasi apakah Indonesia akan berupaya mengembalikan wilayah tersebut. Namun penting untuk diingat bahwa langkah ini tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga diplomasi dan hukum internasional. Pemerintah Indonesia terus berupaya mencari solusi terbaik untuk melindungi warga negaranya dengan menjaga hubungan baik dengan warga negara tetangga. Wilayah Sabah memang memiliki sejarah yang kompleks dan kaya terkait dengan Indonesia. Namun, klaim atas wilayah dan perubahan batas negara harus melalui proses diplomasi internasional yang sangat ketat dan panjang. Dalam konteks Sabah, sejarah mencatat bahwa wilayah tersebut pernah berada di bawah pengaruh Kesultanan Sulu yang memiliki hubungan dengan Nusantara. Namun, saat ini Sabah adalah bagian dari Malaysia dan perubahan statusnya memerlukan kesepakatan internasional dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Jika ada upaya untuk mengklaim kembali Sabah, hal ini akan melibatkan banyak aspek termasuk diplomasi, hukum dan hubungan antar negara. Ini bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah atau cepat dan penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjangnya bagi kedua negara. Lalu berikutnya beberapa peristiwa sejarah penting antara sejarah Indonesia dan Sabah. Yang pertama, konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 62 sampai tahun 66. Konflik ini terjadi karena penolakan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup Sabah, Sarawak, dan Brunei. Presiden Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap sebagai bentuk kolonialisme baru oleh Inggris. Yang kedua, pertemuan Tokyo tahun 63. Pada 31 Mei tahun 63, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang untuk membahas masalah ini. Pertemuan ini diikuti oleh konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina pada 7-11 Juni tahun 63, di mana Indonesia dan Filipina menyetujui pembentukan Federasi Malaysia secara resmi. Yang ketiga, insiden penembakan WNI di Malaysia. Insiden-insiden seperti penembakan warga negara Indonesia di Malaysia seringkali memicu ketegangan antara kedua negara dan mengingatkan kembali pada sejarah konflik yang pernah terjadi. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara Indonesia dan Sabah serta pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan perselisihan antar negara. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Kasus penembakan warga negara Indonesia di Malaysia telah memicu banyak pertanyaan tentang kemungkinan klaim wilayah oleh TNI. Perlu diingat, setiap langkah harus mempertimbangkan aspek diplomasi dan hukum internasional. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar berbagai pendapat Anda dan subscribe untuk tetap mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.